Awal mula saya bermain sepak bola, waktu itu saya umur 13 tahun. Kalau dibilang terlambat itu mungkin terlambat ya, karena pas saya main bola harus dikenal sejak usia dini. Tapi buat saya nggak masalah, saya tetap berlatih. Memang dulu sekolah sepak bola itu rada susah untuk kita masuk. Apalagi dulu kita nggak ada biaya dari orang tua. Saya pun waktu itu nggak ngedukung saya, karena waktu itu saya ada suka sakit-sakitan. Jadi orang tua tidak mendukung itu. Tapi dalam pribadi saya ingin tetap bermain sepak bola karena saya hobi dan suka. Akhirnya suatu saat datanglah seorang mantan pemain sepak bola dari Petrokimia Gresik, masih muda tapi dia sudah cedera. Akhirnya dia pindah ke rumah omnya dan saya ketemu dia di lapangan saya di Putar, di Pelawat Utara, dan dia melihat saya untuk mengajak saya bermain sepak bola dan berlatih. Akhirnya mulai dari situ saya dilatih sama adik beliau dari umur 13 tahun sampai umur 16 tahun saya dilatih sama beliau. Dilatih dengan teknik dasar sepak bola, teknikal, skill, individu, segala macam, fisik sama dia. Akhirnya saya waktu 2 tahun sudah berlatih, dia membandingkan saya untuk seleksi. Waktu itu ada seleksi Popda, bukan olahraga pelajar daerah, masih Provinsi Jawa Barat, kalau nggak salah itu masih di Provinsi Jawa Barat. Saya seleksi di Stadion Benteng, tapi rezeki atau nasib belum berpihak sama saya dicoret waktu itu karena miskomunikasi masalah latihan. Jadi waktu itu saya latihan, saya nggak update, jadi itu sangat mengecewakan sekali ya, karena saya tidak bisa ikut dalam Popda karena kedisiplinan. Akhirnya lanjut, setelah selesai Popda saya seleksi lagi Suratin Persikota, dan kegagalan pun menghampiri saya. Saya dicoret kembali di Suratin Persikota dan saya nggak lolos. Setelah nggak lolos itu saya perbaiki lagi cara bermain saya perbaiki lagi cara pola bermain saya, latihan. Akhirnya saya latihan kembali sama Mas Mirja. Waktu itu latihan saya ditambah biasanya 1 hari 1 kali, 2 hari 1 hari 2 kali, dan ditambah 1 hari 3 kali. Jadi saya latihan mulai pagi jam 5:30 sampai jam 6:30. Habis itu saya berangkat sekolah jam 7, dan setelah itu saya pulang jam 12, setengah 1, saya makan, saya latihan kembali jam 2:30 sampai jam 2:30, setengah 3 sampai jam 4 istirahat, dan 4:30 saya latihan kembali di lapangan. Dan begitu seterusnya, saya latihan setiap hari sehari 3 kali sampai ada seleksi kembali di Suratin Persita. Waktu itu umur saya masih 16 tahun saya ikut Suratin, tapi kegagalan pun menghampiri saya kembali. Dan tahun berikutnya saya ikut lagi seleksi, saya tambah lagi latihan tetap sehari 3 kali. Tahun berikutnya alhamdulillah rezeki nasib menghampiri saya masuk ke dalam 30 pemain Persita Suratin U18 Liga Bogasari. Waktu itu Suratin Persita dipegang oleh Om Agus Parman. Walaupun saya pada saat itu masih jadi pemain cadangan, tapi buat saya itu sangat bersyukur karena sudah bisa masuk ke 30 pemain. Dan alhamdulillah waktu itu Persita hampir lolos ke babak semifinal. Tapi sangat disayangkan kita kalah di 8 besar, fase 8 besar di Surabaya di Stadion Gelora 10 November. Waktu itu kita satu grup bersama Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, dan PSMS Medan. Kita kalah 2 kali sama Persebaya Surabaya sebagai tuan rumah dan PSIS Semarang, dan seri melawan PSMS Medan. Pada saat saya melakoni sepak bola sudah Liga Suratin Persita, pada saat itu juga saya lagi sedang keadaan dalam sekolah.
Saya harus mengorbankan sekolah saya harus mengorbankan pendidikan saya, tapi buat saya itu suatu pilihan yang sangat berat. Tapi alhamdulillah sekolah saya sangat mendukung kegiatan kurikuler sepak bola, dan dibantu dengan kepala sekolah kita Pak Yus, itu sangat mendukung sepak bola pada saat itu. Dan dia membebaskan anak muridnya untuk mencapai cita-citanya, apalagi dalam dunia sepak bola. Setelah Suratin berlanjut, kita pulang masing-masing, tapi kita berlanjut lagi ke Suratin tahun berikutnya. Karena saya masih U17, saya masih bisa main kembali di usia 18. Pada situ yang masih megang Suratin Persita masih Om Agus Suparman. Dan dengan tim-tim baru, dengan pemain-pemain baru, dengan wajah-wajah baru, kita berlaga di Liga Bogasari. Kita bermain di Stadion Siliwangi Bandung. Tapi pada saat itu kita nggak lolos ke putaran selanjutnya. Kita kalah agregat gol bersama seperti Semen Padang lawan Persib Bandung. Nah, habis itu kita selesai, pulang ke rumah masing-masing, dan 2 hari kemudian kalau nggak salah saya ditelepon oleh Om Agus Suparman untuk ikut PS Pemda, karena dulu ada Liga Persita namanya, dan saya ikut PS Pemda, di mana pada saat itu saya berlatih sama Om Agus Suparman. Dan pada saat itu juga saya dengar info dari teman-teman sekitar ada seleksi timnas U20 bertempat di Jakarta Timur di Stadion Mini Rawamangun. Dan pada akhirnya saya memberanikan diri untuk mengadu nasib seleksi ke timnas U20. Dan pada saat itu juga saya bersama kawan saya bertiga, saya dan Marhon dan Ismail Islam, meminta memo kepada Askap Persita, terutama kepada Om Agus Suparman, agar kita bisa diperbolehkan untuk ikut seleksi timnas U20 yang dipegang oleh head coach Peter Wade dari London. Dan kita berangkat pada saat itu. Walaupun berangkat pada saat itu betul sangat perjuangan ya, karena pada saat itu kita nyasar ke Stadion Mini Rawamangun. Kita sudah putar-putar, alhamdulillah akhirnya kita ketemu, kita masuk mes, besoknya kita seleksi. Selama seleksi, selama 1 bulan, teman saya gelombang kedua Marhon gugur, dan gelombang ketiga Ismail Islam gugur, dan tinggal saya sendiri. Alhamdulillah berbagai macam rintangan, berbagai macam pemain yang datang untuk seleksi waktu timnas U20. Alhamdulillah saya kepilih untuk pemain kurang lebih 30 pemain untuk TC jangka panjang bersama timnas U20 untuk menghadapi pra Piala Asia U20 di Malaysia. Akhirnya saya sujud syukur, alhamdulillah, suatu kebanggaan, pemain dari kampung, pemain yang nggak tahu pernah SSB seperti apa, bisa mencicipi, bisa memakai seragam kebanggaan seluruh warga Indonesia, yaitu tim nasional Indonesia Under 20. Ya, setelah saya masuk ke timnas Indonesia Under 20, harapan cerah sudah bisa menghampiri saya, karena suatu kebanggaan bisa masuk ke dalam tim Indonesia U20, karena nggak mudah untuk mencapai suatu keinginan, apalagi membela timnas Indonesia, karena banyak pemain di luar sana yang mau berada di tempat saya. Alhamdulillah dengan adanya saya bisa masuk di timnas Indonesia U20, suatu titik terang sudah menghampiri hidup saya, di mana untuk memuluskan saya menjadi pemain
profesional. Apa yang saya cita-citakan, apa yang saya bangga-banggakan, apa yang saya tuju waktu saya berlatih sampai sekarang, hasil yang saya sudah dapatkan, saya alhamdulillah banget, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena gimana pun juga cita-cita saya untuk merubah nasib khususnya pribadi saya dan keluarga saya dan adik-adik saya. Dan pada saat tes itu berjalan, tidak selang beberapa bulan, saya dapat telepon dari pengurus Persita, di mana Om Agus Parman menelpon saya bahwa setelah saya selesai dari timnas U20, saya disuruh balik membela Persita Tangerang, di mana Persita Tangerang itu adalah klub kebanggaan saya, klub pertama kali saya masuk ke sepak bola, di mana Liga Suratin saya di Persita, dan alhamdulillah saya bisa masuk di Persita Senior divisi utama dan dapat panggilan dari Persita. Begitu senangnya saya, begitu gembiranya saya, begitu tidak tahu harus bicara apa saya dengan hidup saya yang sudah mulai berubah, dan saya bisa mendapatkan hasil walaupun tidak banyak, dan itu saya sangat bersyukur. Dan setelah saya balik dari timnas, alhamdulillah saya segera dipanggil ke kantor, ketemu pengurus manajemen. Akhirnya saya mendata. Pada hari itu, pada awal itu, jadilah saya untuk pertama kali pemain profesional divisi utama tahun 2004-2005, membela klub Persita Tangerang, klub kebanggaan saya, klub keinginan saya. Setelah saya sudah taken kontrak, tetap saya tidak menurunkan performa saya tetap berlatih, walaupun di situ banyak pemain-pemain senior di Persita. Tetap semangat saya nggak berpikir saya itu harus main, saya itu harus inti, saya itu harus apapun itu, yang penting saya masuk dulu ke dalam skuad Persita Tangerang 2004-2005. Dan akhirnya pada tahun itu belum milik saya untuk bermain secara reguler, saya belum dipercayai oleh pelatih, tapi semangat saya tidak patah untuk di situ, karena suatu saat kesempatan bermain itu akan datang dengan sendirinya. Dan kembali untuk diri pribadi kita, bahwa kesempatan yang akan datang tidak tahu kapan, entah waktunya, tapi gimana pun juga kita harus siap untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan kesempatan itu tidak akan datang berkali-kali kalau kita tidak siap. Makanya kesempatan itu pas datang saat itu saya tidak akan sia-siakan. Dan akhirnya pada tahun 2004-2005 selesai kontrak, lalu kontrak saya diperpanjang 2005-2006 setahun, tapi saya tidak sampai setahun full saya di Persita. Saya pindah ke divisi 1, di mana waktu itu Persita bermain divisi utama dan saya bermain divisi 1. Saya pindah ke Persija Jakarta Utara tahun 2005-2006 setengah kompetisi. Dan alhamdulillah setelah saya keluar dari Persita untuk menuju ke Persita Jakarta Utara dengan divisi 1, alhamdulillah saya di situ dapat kesempatan bermain secara reguler. Dan mulai saat itu mulai kebentuk cara bermain, visi misi saya dalam bermain, dan sampai akhirnya saya membawa Persitara Jakarta Utara promosi ke divisi utama tahun 2005-2006. Pada saat itu Persitara Jakarta Utara menempati posisi 3. Nah, alhamdulillah suatu prestasi yang sangat luar biasa menurut saya, karena pada saat itu saya sudah bisa membawa tim Jakarta Utara Persitara untuk promosi ke divisi utama. Tapi sayang waktu itu tahun 2006
2007 atau 2007-2008 saya ke Persikota. Saya nggak memperpanjang kontrak saya di Persitara karena waktu itu saya dapat telepon dari orang kota kalau saya dibutuhkan di Persikota Tangerang. Semua pemain kota Tangerang yang bermain di luar agar kembali ke kota Tangerang, termasuk saya disuruh kembali. Dan alhamdulillah saya tanpa pikir panjang saya kembali ke Persikota Tangerang. Saya menekan kontrak durasi 1 tahun kurang lebih. Tapi pada masa itu saya jarang main. Saya kurang dapat kesempatan main. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pelatih atau pengurus atau dari diri saya pribadi. Yang pasti saya buat tim kebanggaan Persikota Tangerang, saya mengabdi di situ. Saya nggak tahu harus bermain atau tidak, saya dapat kesempatan atau tidak. Yang pasti untuk membela Persikota Tangerangnya saya sudah syukur alhamdulillah. Dan nggak lama saya di Persikota Tangerang, saya hanya 1 musim, saya kembali lagi ke Persitara Jakarta Utara. Alhamdulillah di situ saya punya kesempatan bermain lagi. Tapi saya tidak lama lagi di Persitara Jakarta Utara, hanya 1,5 musim. Saya pindah ke Pelita Jaya Purwakarta. Pada saat itu Pelita Jaya Purwakarta dipegang oleh pelatih Pandi Ahmad dari Singapura dan Coach Haider dari Singapura. Dan alhamdulillah saya dapat kesempatan bermain kembali, kepercayaan diri saya muncul kembali. Dan akhirnya saya membawa Pelita Jaya semifinal Copa Haji Samsu di Stadion Gelora Bung Karno melawan Persija Jakarta Pusat. Tapi rezeki, nasib, takdir tidak memilih kepada kita. Kita kalah sama Persija Jakarta untuk lolos ke babak final. Dan setelah selesai saya di Pelita Jaya, saya pindah ke Persibom Bolang Mongondo, di mana Persibom Bolang Mongondo itu di Sulawesi Utara, di Manado khususnya paling ujung. Saya diajak oleh pelatih saya, Coach Eli Idris. Akhirnya saya ikut beliau, saya kontrak 1 musim. Saya bermain di divisi 1 kembali, karena waktu itu Pelita Jaya adalah divisi utama. Saya bermain divisi 1 kembali, saya membawa Persibom. Walaupun Persibom tidak lolos ke 8 besar, tapi saya senang bermain di sana, karena saya sangat dihargai sama rakyat sana, sama warga kota-kota Mobagu khususnya. Dan buat teman-teman saya yang di kota-kota Mobagu, saya ucapkan makasih untuk kerjasamanya. Dan 1 musim di Persibom, akhirnya saya kembali ke Persita Tangerang tahun 2010 sampai 2013. Oke, setelah saya main di Persibom tahun 2009-2010, akhirnya saya kembali ke Persita Tangerang, di mana dengan pelatih yang sama, Coach Eli Idris membawa saya untuk bermain di Persita Tangerang tahun 2010, tahun 2011, 2012, 2013. Saya bermain di Persita Tangerang selama 3 musim. Alhamdulillah saya kerjasama kembali dengan pelatih saya, Coach Eli Idris, di mana tahun 2010-2011 saya bermain dengan klub kebanggaan saya. Dan pada saat itu saya tidak main cadangan lagi, saya sudah bisa main secara reguler di divisi 1 ya, Persita waktu itu divisi 1. Pada saat 2010-2011, walaupun saya main secara reguler, tapi saya belum bisa membawa Persita ke Liga 1. Akhirnya berlanjut di kontrak kedua, tahun kedua 2011-2012, mana Persita saya masih dipercaya oleh Coach Eli Idris untuk jadi pemain inti. Alhamdulillah selama saya bermain, saya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang untuk orang tua saya, untuk pribadi saya, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya.
dari perekonomian keluarga terangkat, dari saya pribadi keangkat, dan saya bisa membagi pada teman-teman yang dulu pernah support saya sebagai pemain sepak bola. Tapi pada saat 2011-2012 saya masih belum bisa menaikkan Persita ke divisi utama atau Liga 1, dan akhirnya lanjut ke 2012-2013 di mana fase itu akhirnya saya mencapai suatu tujuan untuk membawa Persita pentas ke Liga 1, promosi ke Liga 1. Pada saat itu kita masuk ke babak final. Di babak semifinal kita menang melawan PSM Jogja 1-0, akhirnya kita ke final melawan PS Barito Putra. Perjalanan 2012-2013 itu sangat tidak mudah, karena di situ saya ada fase waktu itu saya ada beberapa kali saya tidak bisa bermain, dan itu sangat mengecewakan buat diri saya pribadi. Dan pada akhirnya saya mendapatkan tempat saya kembali pada saat babak 8 besar. Waktu itu adalah babak penentuan, di mana babak penentuan itu kalau seandainya kita seri, kita lolos. Tapi kalau seandainya kita kalah, kita nggak lolos. Jadi kita cuma bisa lolos asal kita seri. Dan itu suatu pekerjaan yang sangat sulit, karena lawan kita pun berambisi untuk lolos, yaitu Blitar United. Pada saat 8 besar itu untuk mencapai semifinal sangat berat sekali. Kita bermain di Stadion Surajaya Lamongan. Pada saat itu kita sudah tertinggal 1-0 oleh Blitar. Pada saat itu harapan kita makin kecil untuk lolos ke babak semifinal. Akhirnya di mana keajaiban itu muncul setelah teman saya Junaidi Abdullah masuk menggantikan teman saya Ade Chandra. Dia baru beberapa kali masuk, beberapa menit. Dia melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak penalti, dan itu masuk. Itu di luar dari kuasa kita, ya mungkin itu rezeki untuk semua tim Persita Tangerang. Alhamdulillah akhirnya kita bisa lolos, skor akhirnya 1-1, dan di situ kita menangis untuk pertama kalinya kita lolos di babak semifinal. Harapan untuk promosi semakin besar. Harapan untuk membawa Persita Tangerang semakin besar, juara divisi 1 atau divisi 2 ya waktu itu ya, di bawah divisi utama atau Liga 1, Liga Super kalau nggak salah, itu Liga Super Indonesia. Akhirnya kita masuk babak semifinal, kita ketemu lawan PSM Jogja, dan saya bermain kembali dipercaya sama Coach Saleh Idris, dan kita alhamdulillah mendapatkan hasil yang baik. Kita menang 1-0 melawan PSM. Akhirnya kita melaju ke babak final, dan di situ di babak semifinal alhamdulillah Bupati serta jajarannya menonton tim kebanggaannya, menonton kita, menonton pemain Persita Tangerang untuk berjuang untuk membawa nama Kabupaten Tangerang, khususnya Persita Tangerang, melaju ke babak final, dan sekaligus secara otomatis kita sudah promosi ke Liga Super Indonesia. Dan target itu sebenarnya sudah tercapai, tapi namanya kita pemain sepak bola, nggak ada kata puas untuk mencapai suatu tujuan. Sudah kita mencapai final, kenapa kita tidak bisa juara 1 kalau kita sudah final? Walaupun tiket promosi itu sudah di genggaman. Akhirnya kita tetap melanjutkan target kita untuk menjadi juara 1. Tapi apalah, pas babak final rezeki kita tidak ada, kita kalah sama Barito 2-1, skor 2-1, kita kalah skor 2-1 sama PS Barito, di mana permainan pada saat itu berimbang. Hanya keberuntungan yang membedakan kita. Tapi apapun itu kita tetap bersyukur apa yang kita raih. Karena gimana pun juga target sebenarnya adalah promosi ke Liga 1 atau Liga Super Indonesia. Pada saat saya dapat tawaran dari Persepak Pamekasan, tim promosi juga,
Madura. Sekarang namanya Madura, dulu namanya Persepam Pamekasan. Saya ditawari oleh Pak Sanul untuk bergabung ke Persepam Pamekasan. Pada saat itu saya menyetujui kesepakatan kontrak dengan Persepam Pamekasan. Tapi saya nggak sampai bermain di Persepam Pamekasan karena pada saat itu waktu ada uji coba di Stadion Sumeneb, kalau nggak salah di Stadion Sumeneb, saya cedera. Pada saat itu saya latihan, saya cedera sebelum bertanding, saya cedera, dan sampai saat itu juga tidak ada kesembuhan dalam cedera saya, tidak ada perbaikan. Akhirnya kontrak saya putus dengan Persepam Pamekasan tahun 2013-2014, setengah musim kurang lah saya sudah selesai. Setelah itu saya memperbaiki, saya berobat untuk kesembuhan cedera saya yang saya alami. Kebetulan cedera saya ACL karena saya sudah periksa. Hampir 1 tahun saya bergelut dengan cedera. Setelah itu saya memutuskan untuk operasi. Alhamdulillah operasi berjalan lancar sesuai apa yang saya inginkan. Tapi saya di situ belum bisa bermain sepak bola. Saya masih bergelut dengan kesembuhan cedera saya. Dan pada saat itu juga saya berpikir gak mungkin saya selamanya bermain sepak bola, pasti ada fasenya untuk berhenti dari sepak bola. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk sekolah kepelatihan. Saya akhirnya mengambil ke sekolah kepelatihan lisensi D nasional di Jakarta Barat. Waktu itu instrukturnya adalah Coach Tanan Jaya. Dan pada saat itu saya baru mulai melatih di kampung-kampung. Dan saat itu juga tidak lama setelah selesai saya kursus kepelatihan, saya dapat tawaran dari Coach Leo, dari Bang Leo Saputan untuk mengajak saya megang SSB Serpong City. Akhirnya saya menerima tawaran dari Coach Leo untuk bergabung dengan SSB Serpong City. Dan pada saat itu Serpong City dipegang oleh Coach Ricky Nelson telepon saya untuk menawarkan kerjasama untuk melatih SSB-nya, yaitu Serpong City. Tapi di Serpong City itu saya tidak lama, saya hanya pegang Liga Top Skor U13. Berselang 1 tahun, saya hanya 1 tahun aja di Serpong City. Selanjutnya saya balik ke SSB saya di kampung untuk latih-latih anak-anak kampung. Dan tidak lama saya ditawari untuk bantu-bantu di SSB Putrajaya. SSB Putrajaya bertepatan di Pondok Aren, yang punya adalah Bang Jabrik. Ya, makasih untuk Bang Jabrik udah bisa melakukan saya pelatihan di SSB-nya, menerima saya. Setelah itu berjalan nggak lama, saya dapat tawaran untuk memegang Jirex. Sampai saat ini, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah melatih Jirex Indonesia di bawah Kementerian Perdagangan, di mana saya direkrut oleh Coach Yendra Gandhi sebagai owner dari Jirex Football Academy. Dan di mana Jirex ini untuk usia dini, untuk kelahiran 2008, 2007, 2006, untuk menghadapi Open Turnamen di Singapura pada bulan Oktober. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih dalam masa persiapan untuk menghadapi kompetisi di Singapura. Dan secara nggak lama kita udah beberapa kali melakukan turnamen persahabatan. Belum lama ini kita habis dari Bandung, kita main di Stadion Progresif melawan tim dari Bandung, sekitaran Bandung. Setelah itu kita balik, dan sampai saat ini saya masih di Jirex Indonesia. Alhamdulillah masih dipercayai oleh Jirex untuk memegang anak-anak
usia dini di bawah 15 tahun, usia 12, 13, 14. Motivasi saya untuk menjadi seorang pelatih adalah untuk membentuk pemain itu bukan hanya pintar dalam bermain sepak bola, bukan hanya pintar dari skill individu, tapi juga ingin membentuk karakter, etika, attitude, dan cara bersikap seorang pemain sepak bola. Karena kebanyakan pemain sepak bola etika, attitude-nya itu kurang baik. Jadi saat ini motivasi saya untuk melatih pemain yang bukan hanya mempunyai permainan yang bagus, tapi juga harus mempunyai etika dan attitude dan akhlak yang bagus. Ya, perkembangan sepak bola di Indonesia saat ini berjalan dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya, di mana lapangan-lapangan terutama infrastruktur, ya saya bicara infrastruktur, dibandingkan dulu sama sekarang itu jauh lebih bagus sekarang. Infrastruktur banyak, stadion-stadion yang berlomba-lomba untuk membaguskan stadionnya masing-masing, dari infrastruktur, terus dari segi finansial juga sudah mulai bagus. Beda waktu tahun-tahun sebelumnya yang masih mengandalkan dana APBD, di mana kita sangat tergantung kepada pemerintah. Dan sekarang sepak bola Indonesia sudah punya badan hukum, sudah punya PT, di mana dikelola oleh swasta yang begitu baik, di mana kesejahteraan pemain ditanggung. Ya, maksudnya dalam arti tanggung itu haknya dipenuhi, tidak menunggu seperti tahun-tahun sebelumnya. Waktu zaman saya masih main sebulan 2 bulan secara finansial, sekarang sudah bisa bagus. Terus dalam segi permainan sudah mulai kelihatan. Sekarang kita sudah punya filosofi, kita juga sudah punya filosofi Pilanesia, di mana sudah mulai terbentuk karakter sepak bola Indonesia seperti apa. Dan dalam segi liga pun sudah mulai bagus, di mana jadwal sudah mulai teratur, tidak seperti dulu jadwal kadang seminggu 2 kali, dan berubah-ubah. Tapi mulai saat ini sepak bola Indonesia makin tahun demi tahun semakin baik. Ya, harapan saya dalam masa pandemi ini, khususnya buat anak-anak yang berkecimpung dalam dunia sepak bola, saya harap kalian tetap berlatih, walaupun di masa pandemi ini kita tidak boleh berlatih secara penuh, secara kumpul, karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau disebut virus corona. Dan saya harapkan kepada para pemain SSB khususnya, agar tetap berlatih di rumah masing-masing, tetap menjalani protokol kesehatan, dan berlatih secara rutin, agar performa kalian tidak begitu menurun pada saat nanti berlatih kembali setelah virus corona ini hilang, atau setelah PSBB ini diberhentikan atau di stop, tidak diperpanjang. Dan saya harap kepada pemain untuk tetap berlatih, tetap semangat, untuk tetap kerja keras dalam hal menggapai cita-cita kalian untuk menjadi pemain profesional, apa yang kalian tuju, apa yang kalian cita-citakan, dan apa yang orang tua kalian inginkan. Saya harap kepada seluruh pemain sepak bola usia dini, jangan pernah putus asa akan suatu kegagalan, karena di dalam kegagalan itu akan datang suatu kesempatan yang gak akan kalian lupa, yang gak akan kalian duga-duga, yang gak akan kalian sangka-sangka,
dan pada saat kesempatan itu datang jangan sia-siakan. Makanya pada setiap pemain yang belum menjadi pemain profesional atau yang belum menjadi pemain inti di setiap timnya, agar kalian tetap berlatih dan terus berlatih dan berlatih, karena kunci suatu pemain yang benar-benar bagus, benar-benar yang pintar, benar-benar yang sukses adalah dengan cara berlatih. Apalagi selain berlatih, berlatih kembali. Setelah itu berlatih lagi, karena tidak ada pemain yang bagus apapun tanpa berlatih. Karena saya harap pemain sepak bola harus banyak-banyak berlatih, harus banyak-banyak berpikir. Jangan cepat puas akan suatu capaian pada saat ini, karena akan ada capaian untuk suatu yang akan datang dan lebih besar lagi dari saat ini. Oke, makasih. Saya ucapkan makasih banyak untuk rekan saya, merupakan owner dari channel YouTube The News Indonesia. Jangan lupa ketik The News Indonesia di YouTube, di handphone Anda pribadi masing-masing, ketik DNEWS Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like and share. Bravo The News Indonesia.